Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5, kelas 11 IPA 1. Berikut perkenalan kami. Yol, mundur. Kita agak bentuk lingkaran gitu sini aja, Yol. Kenapa ya? Maju lagi. Kelihatan lagi, Pak. Oh iya, kita kan lagi di video ini. Gimana kalau kita bahas sesuatu yang bermanfaat aja, supaya ada ilmunya. Tapi kira-kira kita mau bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas kimia aja? Tapi di kimia kita mau bahas tentang apa? Faktor-faktor laju reaksi aja. Gimana? Nah, iya itu aja. Jadi di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor laju reaksi. Cekidot. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sebelumnya pasti kita harus mengetahui sebenarnya laju reaksi itu apa sih? Nah, laju reaksi itu adalah jumlah reaksi kimia yang terjadi per satuan waktu. Kimia sangat berhubungan dengan lingkungan sekitar ataupun pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu sangat berhubungan. Salah satu contohnya adalah ketika kita memasak air, ketika kita membuat teh manis, ketika kita membuat es batu, semua itu sangat berhubungan dengan reaksi kimia ataupun laju reaksi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Salah satunya adalah luas permukaan. Luas permukaan ini sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Kenapa? Karena semakin besar luas permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksi berlangsung. Sebaliknya, apabila luas permukaan semakin kecil, maka laju reaksi tersebut akan semakin lambat. Mari kita lihat pengaplikasiannya dalam kegiatan sehari-hari. Di sini saya telah menuliskan salah satu contoh pengaplikasian bahwa luas permukaan sangat berhubungan dengan laju reaksi yang berlangsung. Salah satu contohnya adalah hal yang paling sederhana, kita menyiapkan gula merah yang telah dihaluskan dan gula merah yang masih berbentuk batu atau masih belum dihaluskan. Nah, apabila kedua benda ini dimasukkan, apabila materi ini dimasukkan ke dalam dua gelas air yang berbeda, di mana satunya dimasukkan gula merah yang halus dan satunya lagi dimasukkan gula merah yang masih membatu, maka kita dapat melihat hasilnya, di mana yang halus akan lebih cepat menghilang dibandingkan yang masih batu. Hal ini dikarenakan ketika gula merah yang masih berbentuk padat dicacah, maka luas permukaannya akan bertambah. Sebaliknya, gula merah yang masih membatu, luas permukaannya lebih kecil dibandingkan saat dia sedang dicacah. Karena apabila dia sedang dicacah, maka luas permukaan atau bagian-bagian yang tidak menjadi permukaan pada saat dia masih membatu, dia akan keluar ketika kita telah mencacahnya atau mengiris-irisnya menjadi potongan-potongan kecil. Kenapa laju reaksinya semakin cepat? Kita kembali kepada semakin luas bidang sentuhnya, maka akan semakin cepat laju reaksinya berlangsung. Sangat sama ketika kita mencacah gula merah, maka bidang sentuhnya akan semakin luas karena luas permukaannya semakin besar. Karena kita sudah melihat pengaplikasiannya di dalam tulisan, akan ada baiknya apabila kita melakukan suatu percobaan atau praktek. Tapi barang-barangnya di mana ya? Enggak. Loh, kok udah ada di sini? Loh. Oke, jadi karena kebetulan barang-barangnya sudah ada secara magical ada di sini, marilah kita melakukan prakteknya secara langsung. Di sini sudah tersedia gula merah yang masih membatu dan gula merah yang sudah dihaluskan. Air biasa yang volumenya sama. Jadi kita akan langsung saja memasukkan gula merahnya ke dalam air, ke dalam gelas. Di sini saya mempunyai partner yang akan membantu saya. Kita memasukkan gula merahnya. Dan satu lagi yang masih berbentuk seperti batu. Kita akan melihat ketika kita mengaduknya, mana yang akan lebih cepat mengalami pelarutan.
Nah, terlihat ya perbedaan yang sangat signifikan. Dengan volume yang sama, namun satunya teriris dan satunya lagi masih membatu. Terbukti kalau yang masih membatu itu sangat lama terurai dibandingkan dengan yang sudah dicacah. Hal ini membuktikan bahwa ternyata luas permukaan mempengaruhi laju reaksi benar apa adanya. Terima kasih. Faktor laju reaksi yang kedua yaitu suhu. Nah, pada materi ini kita juga berkaitan dengan energi kinetik partikel-partikel pada suatu benda. Kalian pasti nggak tahu kan apa sih hubungannya antara energi kinetik partikel-partikel suatu benda dengan suhu sehingga mempercepat. Faktor laju reaksi yang kedua yaitu suhu. Nah, pada materi ini kita juga berkaitan dengan energi kinetik partikel-partikel pada suatu benda. Kalian pasti nggak tahu kan apa sih hubungannya antara energi kinetik partikel-partikel suatu benda dengan suhu sehingga berhubungan juga dengan laju reaksi. Jadi, hubungannya yaitu semakin tinggi suhu suatu benda, maka energi kinetik partikel-partikel pada benda tersebut akan semakin bertambah, sehingga mempercepat laju reaksi. Nah, untuk mempersimpel atau mempermudah memahaminya, saya akan memberikan contoh. Berikut contohnya. Nah, untuk contohnya, di sini ada teman saya, dia akan membantu saya. Nah, di sini saya telah menyediakan air dengan suhu yang tinggi, lalu air dengan suhu yang rendah, dan gula. Jadi, ini punya aku udah larut. Loh, kok punya aku belum? Nah, kenapa lebih cepat larut di air yang bersuhu tinggi? Nah, energi kinetik pada partikel-partikel air yang bersuhu tinggi lebih besar, sehingga partikel-partikel pada air yang bersuhu tinggi ini semakin aktif bergerak, dan kemungkinan terjadinya tumbukan antara partikel-partikel tersebut semakin besar, sehingga laju reaksinya pun semakin cepat. Kebalikannya, energi kinetik pada partikel-partikel air yang bersuhu rendah ini sangat kecil, sehingga partikel-partikelnya pun lambat untuk bergerak, dan kemungkinan terjadinya tumbukan sangat kecil, sangat minim, sehingga laju reaksinya pun lambat. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin cepat juga laju reaksinya. Kita masuk ke contoh soal. Pada reaksi ini, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju reaksi bertambah 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 17 derajat Celcius sebesar 2 molaritas per sekon, berapakah laju reaksi pada suhu 57 derajat Celcius? Dari soal kita mengetahui delta V sama dengan 2 kali lebih cepat. T2 sama dengan 57 derajat Celcius, T1 sama dengan 17 derajat Celcius, delta T sama dengan 10 derajat Celcius, dan V0 sama dengan 2. Yang ditanya yaitu VT, laju reaksinya. Jawab, kita menggunakan rumus yang tadi, VT sama dengan delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T dikali V0. VT sama dengan delta V 2 pangkat T2 kurang T1 57 kurang 17 per delta T-nya 10 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 40 per 10 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Ketiga adalah tekanan. Nah, jadi pengaruh tekanan akan sangat terlihat pada reaksi kimia yang melibatkan reaksi berupa gas. Dan pengaruh ini tidak akan terjadi pada reaksi yang melibatkan zat padat dan zat cair. Jadi, pada dasarnya, pengaruh tekanan terhadap laju reaksi sama halnya dengan pengaruh konsentrasi. Kenapa? Karena peningkatan tekanan biasanya dilakukan untuk meningkatkan gas yang bereaksi dalam kesetimbangan campuran. Dengan demikian, peningkatan tekanan gas sama dengan peningkatan pada konsentrasi dan mempengaruhi laju reaksi. Jadi, di sini saya akan membahas yang keempat, yaitu katalis dan laju merebus daging. Nah, kalau misalnya kita merebus daging menggunakan air biasa, itu proses memasaknya kan lama dibanding dengan kita merebus air dengan menggunakan getah dari pepaya. Kenapa?
Dari getah pepaya itu terdapat enzim papain yang berfungsi mempercepat proses reaksi. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan membahas tentang konsentrasi dan laju reaksi. Bagaimana laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari reaksi? Jadi, dari hukum laju reaksi, ditunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari reaksi. Dengan konsentrasi awal terhadap laju reaksi adalah ciri khas untuk setiap reaksi. Nah, orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Beberapa di antaranya, yang pertama ada orde 0. Reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempunyai laju reaksi. Yang kedua ada orde 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Yang ketiga ada orde 2. Suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Kalau kita memiliki ada 3 reaksi dengan 3 orde berbeda-beda, yang pertama ada orde 0. Artinya pangkatnya ada 0. Pada konsentrasi berapapun yang ada ditambahkan, orde reaksinya akan sama dengan K. Nah, kita lihat apapun yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Baru yang kedua ada orde 1. Misal, konsentrasi reaksinya pertama sama dengan zatnya A. Jadi, apapun pangkatnya sama dengan 1, itu akan sama dengan 1. Bila pangkatnya 2, tinggal dipangkatkan 2 kan sama dengan kuadratnya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kami tentang faktor-faktor laju reaksi. Nah, kalau dari penjelasan kami, kalian semua sudah paham kan? Ya pasti sudah paham lah. Materinya gampang kok. Gimana kalau kita tutup aja video ini? Iya juga sih, udah lama. Pasti mereka juga bosan. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.